Kopi enak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia saya, terima kasih banyak sudah setia mendengarkan cerita-cerita dari saya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe. Juga yang mau subscribe silahkan. Saya juga sebelumnya mau mengucapkan terima kasih ya. Ada 2 episode saya itu belum mengucapkan terima kasih ke sahabat pena saya, yaitu dari Instagramnya adminnya Wayang Kedu Wonosaban. Jadi kemarin waktu Wayang Jamadagni saya itu minta banyak referensi wayang-wayang resi, koleksi dari Wayang Kedu Wonosaban ya. Terus beliau yang saya belum pernah ketemu ya, dan saya juga nggak tahu mukanya seperti apa, wujudnya seperti apa. Kayaknya sih yang jelas itu cowok. Beliau memberikan banyak sekali referensi gambar wayang Gagrag Kedu Wonosaban, wayang-wayang resi. Kemudian dari sana saya ramu berdasarkan dengan referensi wayang resi yang lain dari Cirebon, dari Surakarta, dari Solo, dari Jawa Timuran. Terus akhirnya saya ramu jadi satu tokoh Jamadagni. Nah, saya kemarin waktu di episode Wayang Jamadagni sama sekali saya belum mengucapkan terima kasih untuk sahabat pena saya. Terima kasih banyak sebesar-besarnya. Dan kemudian yang sekarang saya mau gambar adalah wayang Lesmana Mandrakumara. Sekaligus saya ceritakan sedikit ya, sedangkal pengetahuan saya, karena pengetahuan saya itu nggak dalam-dalam banget. Ya sebelumnya saya sendirian, ini saya masih di sekolah acting saya. Jadi dan hujan, jadi nggak ngajak Mbah Gito ya, kasihan enggak nanti kademen. Jadi enggak masuk angin. Nanti paling di episode berikutnya beliau protes. Biarin aja. Baik, pendengar, wayang yang sedang Anda nikmati gambarnya, proses pembuatan gambarnya, ini adalah hasil kreasi saya sendiri. Saya campur-campur dari banyak referensi. Saya juga minta lagi ke admin Wayang Kedu Wonosaban, sahabat pena saya, untuk menunjukkan apakah di gaya Wayang Kedu, di Gagrag Kedu itu ada tokoh wayang Lesmana Mandrakumara, atau mengambil dari tokoh lain kemudian diperagakan. Ternyata wayangnya ada. Kemudian dari wayang itu saya padu-padankan dengan wayang Lesmana Mandrakumara Gagrag Surakarta, juga dari Gagrag Gagrag Yogyakarta. Terus kemudian saya ramu berdasarkan kayaknya karakternya, kalau wayangnya karakternya seperti ini tuh gambarnya seperti apa sih gitu. Nah, kemudian jadilah wayangnya ini. Ini juga saya bikin ada pistolnya ya, terus badannya dengkeyek. Yang badannya dengkeyek itu saya terinspirasi sama wayang Panji, kalau nggak salah wayang Panji Menak Jinggo. Dan kemudian saya kasih pistol itu karena di wayang Cirebon itu ada satu tokoh raksasa ya, Ponggawa ya, yang sering buat sabetan, itu bawa pistol di wayangnya. Itu mungkin udah pengaruh VOC ya, jadi wayang baru, bukan lagi wayang zaman lama ya, udah dikreasikan. Nah, akhirnya saya kasih pistol, tapi itu ceritanya adalah pistol mainan. Karena memang Lesmana Mandrakumara kan itu wayangnya karakternya agak gitu ya, agak sedeng sedikit ya. Jadi nggak genep gitu wayangnya. Nah, ceritanya seperti ini. Baik, saya langsung aja ke ceritanya. Suatu ketika Prabu Duryodana, Raja Astina, merasa galau. Pendengar, galaunya adalah karena Prabu Duryodana itu kan punya istri, punya permaisuri namanya Banowati. Waktu itu Banowati sedang hamil tua, jadi sudah ya tinggal nyeprot lah. Tapi bukannya tambah senang si Prabu Duryodana ini, tapi semakin hari menantikan kelahiran anak yang dikandung oleh istrinya ini, semakin hari beliau malah semakin judrek ya, semakin stres.
Terus kemudian ditanyalah sama Sengkuni, sama Dorna, sama Karna, sama semua bola Kurawa semuanya ditanya, kenapa gitu? Kok bukannya gembira, kok malah sedih gitu? Kayaknya sedih banget menantikan kelahiran sang buah hati, kok malah sedih bukannya senang. Akhirnya Prabu Duryodana membuka tabir surem-suremnya di dirinya itu ya, di batinnya, di pikirannya. Beliau curhat gitu, Prabu Duryodana curhat bahwa Prabu Duryodana merasa khawatir. Khawatirnya adalah jangan-jangan bayi yang dikandung oleh istrinya ini bukanlah anak kandung Prabu Duryodana. Jadi lah sampai kaget, loh kok bisa itu? Kok bisa itu si Sengkuni dan seterusnya? Kok bisa keponakanku ini berpikir demikian itu? Kenapa Duryodana kamu nak berpikir demikian itu? Karena gini itu kata Duryodana. Dulu waktu saya nikah, kata Duryodana, waktu saya nikah, Banowati ini meminta sesuatu yang aneh dan kita semua tahu. Dan kemudian semua orang di situ mengingat-ingat kejadian waktu Duryodana melamar Banowati. Keanehannya adalah waktu itu Banowati meminta syarat kepada Duryodana, yaitu syaratnya adalah dia mau menjadi pengantin Duryodana asalkan dia dirias oleh orang paling tampan tanpa cacat di fisiknya itu, yaitu tidak lain tidak bukan dia adalah Arjuna, yang mana sudah gosip sudah tersebar ya, sudah banyak tersebar bahwa Banowati itu dulu pacaran sama Arjuna. Bukan pacaran ya surat-suratan lah. Kalau zaman dulu kan masih surat-suratan ya. Dan suratnya datangnya bisa lama ya, karena mungkin pakai merpati pos gitu. Merpati posnya mampir dulu ke kuponnya siapa gitu, terus baru sampai. Kalau zaman sekarang kan pakai WA ya, jadi langsung pakai video call gitu ya, mau pacaran. Kalau zaman dulu kan pakai surat-suratan. Nah, dan kemudian Duryodana waktu itu hampir saja tidak mau memenuhi persyaratan dari Banowati bahwa dia mau menikah asalkan dirias oleh Arjuna. Perias pengantinnya adalah Arjuna. Karena Duryodana tahu Arjuna ini pacaran sama Banowati, tapi tidak direstui oleh orang tuanya. Jadi, tapi karena saking cintanya sama Banowati itu, akhirnya ya mau nggak mau gitu, dan undangan sudah disebar juga itu, dan dia adalah seorang raja, kan nggak mungkin ya pernikahannya terus gagal gitu kan, malu banget ya, apalagi raja ya. Nggak tahu kalau rakyat jelata mungkin ya malu, tapi tidak semalu ya, sama-sama malunya sih itu. Tapi ya maaf ya ini pendengar, kalau misalnya ada yang mengalami hal serupa ya jangan sampai. Maaf ya kalau saya menyinggung perasaan salah satu pendengar. Nah, terus kemudian akhirnya ya mau nggak mau Arjuna menjadi perias pengantin itu. Dan Banowati minta pintunya dikunci, pintu kamar rias itu dikunci. Jadi yang di dalam ruangan itu tidak boleh ada asisten, tidak boleh diawasi oleh Duryodana, tidak boleh diawasi oleh prajurit. Pokoknya di kamar itu cuman ada Arjuna sama Banowati. Nah, iya memang Arjuna kemudian merias Banowati, tapi kan tidak tahu ya di dalam sana itu sebelum atau sesudah merias itu apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh mereka berdua itu. Itu kan tanda tanyanya. Sampai kemudian akhirnya hamil, dan ini hamil tua dan mau melahirkan, dan Duryodana galau, merasa judek, stres gitu. Ini anak siapa itu? Kok saya jadi sanksi itu, jangan-jangan ini bukan anakku, kata Duryodana. Kayak gitu. Terus salah satu orang di sana, Dorna itu bilang, ya udah kalau gitu diceraikan saja gitu. Tapi Sengkuni bilang, ya jangan kalau diceraikan. Betapa malunya gitu, seorang raja itu punya istri lagi hamil tua mau melahirkan malah diceraikan. Itu apalagi Astina adalah negara yang sangat adiluhung, sangat berkuasa itu, sangat penuh wibawa itu, nanti pamornya jatuh gitu ya. Akhirnya ya tetap ditunggu sampai melahirkan, walaupun saat itu Duryodana stres. Ini anak siapa? Nah,
Di saat stres lagi rembugan itu si Duryudana, Durna, Sengkuni, Adipati Karna itu dan mungkin Kartamarma, Jayadrata, Dursasana dan semua bala Kurawa di sana ya, Citraksa, Citrahi, itu Durgempo. Nah, ternyata si Banowati melahirkan. Saat dia melahirkan itu di ruang persalinan, tentu saja ditunggu ya, dikasih kabar ini Permaisuri mau melahirkan, Permaisuri mau melahirkan. Akhirnya semua orang berbondong-bondong ke sana. Maaf, saya nyeruput nyeruput kopi dulu. Nah, saat persalinan dimulai, di mana semua orang menunggu di luar kamar persalinan, bayi itu lahir dan dokternya bilang, selamat, anak Anda cowok dan sangat tampan. Nah, pas mendengar dokter bilang seperti itu ke Banowati di ruang persalinan itu, Banowati malah nangis. Malah nangis. Dokternya kan kaget, loh kenapa Dek Banowati kok malah nangis, malah sedih gitu. Anaknya ini tampan banget, cakep banget tuh, cowok cakep banget, mukanya bersinar, wah pokoknya ini kayaknya memang dapat wahyu untuk menjadi seorang raja besar nantinya itu. Ini anak yang sangat tampan gitu. Saya tahu dari perbawa bayi ini kayaknya dia akan menjadi seorang ksatria yang sangat hebat. Tambah nangis Banowati. Waduh, kok bisa anakku ganteng banget. Lah dokternya kan tambah bingung, loh ini kenapa kok malah bukannya seneng kalau anaknya ganteng dan diramalkan akan jadi seorang ksatria yang hebat, kok malah nangis gitu. Saat itulah dokter diminta untuk diam di situ. Dok, di sini aja, tolong jangan keluar dulu ya itu. Oh iya, masih nggak ngerti. Terus akhirnya waktu itu dia menelepon Arjuna. Dok, pinjam HP gitu. Buat apa gitu? Dek Banowati, udah pinjam HP sini. Iya. Terus karena masih hafal ya nomornya Arjuna, ditelepon lah Arjuna. Arjuna ditelepon, Kang Mas Arjuna gitu. Terus, waduh, Dek Banowati itu ada apa tuh? Aku lahiran. Alhamdulillah lahiran. Iya, ning anak ini ganteng banget. Loh, bersyukur dong. Lah iya, ini kalau ganteng begini malah stres aku. Loh, kenapa? Karena ini pasti anakmu itu. Ini bukan anak Duryudana. Ini bukan anak suamiku, ini anakmu pasti itu. Kalau tahu bahwa ini adalah anakmu, dari wajahnya aja udah ganteng kayak gini, Duryudana pasti marah dan aku pasti diceraikan. Dan pasti stres banget Banowati. Terus pokoknya kamu harus tanggung jawab, ini gimana caranya. Saat itulah Arjuna, tunggu sebentar di situ ya Dek ya itu. Aku tak hadir di sana. Akhirnya Arjuna dengan jurusnya, dengan ilmunya, panglimunan, masuk tanpa diketahui, masuk ke ruang persalinan tanpa diketahui seorang pun. Gitu. Tiba-tiba jeleng, itu ada di sana aja. Terus langsung nangis, ini Mas gimana, anaknya ganteng banget, ini persis kamu Mas gitu. Sebentar. Dilihat sama Arjuna, ditimang-timang. Oh iya, ini memang mirip saya gitu. Mirip saya. Oh ya, bagi pendengar yang merasa janggal, kok nggak kedengeran nangisnya, ya anggap aja ruang persalinannya itu jauh gitu dari yang nunggu, itu namanya juga ruang persalinan raja gitu ya. Dan Banowati kan suka minta syarat aneh-aneh ya, anggap aja syaratnya semua orang harus nunggu berjarak 1 kilo itu dari itu, jadi nggak kedengeran suara tangisnya, ya anggap aja gitu. Oke, kita balik lagi ke kamar persalinan itu, dimana di situ ada dokternya yang cuma bengong menyaksikan adegan antara Arjuna dengan Banowati. Si Banowati nangis-nangis, Arjuna malah kalem, senyum-senyum gitu. Duh, anakku ganteng banget itu, masih kipiya gitu. Ya udah, kamu nikah aja sama aku. Nggak bisa kayak gitu. Kalau aku nikah sama kamu cerai, wah itu pasti tambah ribut nanti Pandawa sama Kurawa. Oh iya juga itu. Sebentar. Gini ya itu, aku mau kasih solusi tapi kamu nggak boleh nanya ya, gimana gitu Masnya. Loh gimana itu? Ya udah pokoknya diem aja di sini, pokoknya beres gitu. Terus tiba-tiba Arjuna ngilang, celing, itu ngilang membawa bayi itu. Saat menghilang, Arjuna di suatu tempat dan tiba-tiba Arjuna memanggil pacarnya yang dulu. Kalau teman-teman masih ingat itu, yang mendengarkan dari episode-episode awal saya ya, itu yang cerita Gendeng Permoni, yang Permoni ya, nanti silahkan yang gambar saya yang ke 1, 2, 3, 4, yang keempat ya.
Di situ Permoni, bagaimana kejadian Permoni itu, si raksasa perempuan itu, silahkan didengarkan di sana ceritanya. Nah, itu adalah pacarnya Arjuna dulu. Nah, saya tidak mau menceritakan lagi bagaimana ceritanya, riwayatnya Gendeng Permoni. Silahkan dengarkan sendiri di situ, nanti tidak kepanjangan. Saat itu Arjuna memanggil Gendeng Permoni, dan pacarnya itu datang ya. Mantan pacar, bukan pacar, mantan pacar yang sampai sekarang masih minta masih menyesal ya, mutus Arjuna itu. Nah, akhirnya bilang gini, Dek Gendeng Permoni itu, Dek Durga itu. Iya Kang Mas. Kenapa Kang Mas? Ini aku punya masalah itu. Akhirnya menceritakan semuanya bla 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 bla, terus saya Kang Mas santai gitu. Sambil ketawa kayak gitu ya. Maafin saya jelek banget ya menyuarakannya ya. Saya ada di dekat teman saya itu ada yang jualan baju, nanti dia ketawa-ketawa kalau saya. Nah, kemudian santai Kang Mas, ini udah saya pokoknya tak bikin sesuatu yang sangat keren, pokoknya diam ya Kang Mas, ini bayi ini tak bawa ke alamku, ke alam jin itu. Ada, jangan lama-lama loh. Enggak, pokoknya cuma sebentar Kang Mas. Kang Mas di situ aja ya Kang Mas. Itu. Pokoknya jangan lama-lama, Dek Permoni. Enggak, sebentar Kang Mas. Dan saat itulah Gendeng Permoni pergi. Saat Gendeng Permoni itu pergi, bayi yang dibawa sama Gendeng Permoni itu dibilang, wah kowe kok ganteng banget kayak bapakmu, aduh gitu. Ini kalau aku nggak cinta sama bapakmu, aduh, kamu nggak bakal tak turuti permintaannya. Akhirnya si Gendeng Permoni itu sambil ketawa-ketawa nyerengengeh gitu ya, taringnya keluar, air liurnya keluar. Dia pukul bayi itu, mukanya dipukul, budget dipukul, mukanya diuyel-uyel bayinya itu ya. Maaf ya pendengar ini kalau ada kekejaman ya, tapi ini dongeng ya. Bayinya itu diuyel-uyel mukanya. Tangan gaibnya Gendeng Permoni itu karena makhluk halus ya, masuk ke otaknya, ke dalam tempurung kepalanya si bayi tersebut, dan otaknya si bayi itu dibejet-bejet ya, di kayak adonan itu ya, di squeeze kayak itu ya. Jadi kayak squeeze itu dimenyet-menyet kayak gitu. Terus mukanya dikelunter-kelunter, pokoknya di macem-macem. Terus kemudian berubahlah waktu itu, tidak tampan lagi. Bayi itu menangis sangat keras ya karena mengalami kesakitan, dan dikembalikan. Kang Mas Arjuna, ini bayinya sudah tak balik ya. Nyanyi aku tak mulih meneni setra gondomaya dadah itu. Terus pergi, Gendeng Permoni pergi. Terus Arjuna, waduh kok anaknya jadi begini. Oh ya, mungkin ini siasatnya si Gendeng Permoni, dan ini udah jelas, ini udah akan selamat Banwati. Dan akhirnya Arjuna di situ menghilang lagi, celing, kembali ke tempat persalinan, celing gitu. Terus Mas, piye iki Mas, itu si Banwati, mana bayinya ini, gimana ceritanya? Udah tenang, ini sudah aku siasati. Ini bayinya ya, Pak Dokter, ini bayinya itu. Pak Dokter waktu itu kaget, waduh, ini anaknya gimana? Anaknya ditukar sama siapa ini? Arjuna itu, enggak, saya tukar, ini memang anak yang lahir dari rahimnya Banwati. Cuma ini sekarang tak dibikin jadinya seperti ini. Nah, kaget dokternya saat itu. Udah ya Dek, aku tak ngilang mana, aku pergi lagi. Celeng, Arjuna pergi. Ruang persalinan itu dibuka, dikabarkan bahwa bayinya lahir. Duryodana seneng banget. Wah, aku pengen delok anakku, mana anakku. Datang gitu, sambil deg-degan itu. Nek ganteng berarti anaknya Arjuna, sambil kayak gitu. Terus nek ganteng anak Arjuna, nek gagah berarti anakku. Pas masuk dilihat Banwati, deg-degan gitu. Diserahkanlah anak itu sama dokter tersebut. Ini anaknya gitu, Gusti. Pas dilihat, wah ganteng, gagah kayak aku, nggak kelemar-kelemar kayak Arjuna. Wah ini anakku jelas. Langsung Banwati diciumi keningnya, diciumi pipinya, diciumin bibirnya, pokoknya seneng banget Duryodana, sampai ditimang-timang bayi itu. Terus akhirnya oleh Banwati diberi nama Lesmana Mandrakumara ya. Nama itu juga sempat membuat Duryodana jelas, karena Lesmana itu adalah nama tokoh wayang lama, adik Rahwana itu, yang tampan dan pandai menggunakan senjata busur ya, panah ya. Dan waktu itu Duryodana jelas, jangan-jangan kamu masih menaruh hati sama Arjuna? Enggak, kamu pengen anaknya kayak Lesmana apa enggak gitu. Terus ya itu. Nah, saat itulah kemudian Lesmana Mandrakumara tumbuh menjadi anak yang enggak genep ya, karena otaknya sudah dibejel-bejel, mukanya yang tampan itu ditonjok, dikuel-kuel, jadilah seperti yang
sedang saya gambar ini. Badannya agak dengkeyek dan tingkahnya ya seperti, sampai kapanpun tingkahnya seperti bocah. Saya sampai sekarang juga masih nggak tahu ya itu anaknya Arjuna atau anaknya Duryodhana ya, atau anak campuran ya, nggak tahu juga ya. Nah, yang jelas suatu saat Lesmana Mandrakumara waktu perang Baratayuda itu, saat Abhimanyu masuk ke perangkap Cakrabyuha bikinannya Jayadrata, dan saat itu Arjuna sudah tak berdaya, tubuhnya kayak landak karena berbagai macam senjata menusuk tubuhnya. Jadi tubuhnya udah benar-benar kayak bulu babi gitu ya, udah kayak landak, udah pating tancep gitu. Abhimanyu udah teler kayak gitu. Lesmana Mandrakumara saat itu datang, dan Lesmana Mandrakumara itu menaruh dendam yang sangat hebat ya kepada Abhimanyu ya, bahwa Abhimanyu adalah yang menggagalkan dia mendapatkan wahyu Cakraningrat kalau nggak salah, wahyu ke Prabon itu, dan juga gagal mendapatkan istri ya. Lesmana Mandrakumara datang membawa keris sambil, wah iki sing mbiyen yang dulu bikin aku gagal terus kamu mau tak bunuh ya, sekarang kamu gak tak berdaya. Nah waktu itu si Lesmana Mandrakumara sambil ngumyang kayak gitu ya, dengan omongan kayak anak-anak itu, walaupun usianya udah 17 tahun ya, tapi polanya masih kayak bocah ya. Dia bawa keris niatnya mau bunuh Abhimanyu udah nggak berdaya itu, si putra mahkota itu ditepuk tangan itu sama Korawar itu, ayo dibunuh. Saat mau bunuh itulah Abhimanyu yang lagi udah teler itu, masuk udah hampir tewas gitu ya. Tiba-tiba dia mengeluarkan keris Pulanggeni, dan kemudian ditusukkan kepada si Lesmana Mandrakumara. Jadi bukannya Abhimanyu yang tewas, malah Lesmana Mandrakumara yang tewas. Blek kayak gitu, melihat putra mahkota Astina tewas oleh Abhimanyu, Jayadrata makin marah ya waktu itu, dan Jayadrata mengambil gada wesi gligan, kemudian dipukulkan berkali-kali ke kepala Abhimanyu yang sudah nggak berdaya. Nah, kelak saat itu juga Arjuna bersumpah dia akan membakar dirinya sendiri di pertempuran besar Baratayuda jika besok hari hingga matahari tenggelam dia tidak bisa membunuh Jayadrata. Nanti itu kisahnya kita sambung-sambung ya. Semoga ini bisa ngeling ke wayang Abhimanyu dan Jayadrata, atau mungkin juga Duryodhana, atau mungkin Banawati, atau ke Arjuna ya, karena ngeling-ngeling banyak banget. Baik pendengar, itu yang bisa saya sampaikan tentang Lesmana Mandrakumara. Ini adalah gambar hasil kreasi saya, karangan saya sendiri, dicampur-campur dari gaya Cirebon, dari gaya Kedu, dari gaya Yogyakarta, dan dari gaya Surakarta. Jadilah wayang yang sedang Anda lihat ini, yang sedang saya gambar ini. Terima kasih banyak pendengar sudah setia mendengarkan ocehan saya dan menikmati gambar saya. Kalau dinikmati syukur-syukur, dan kalau yang mau subscribe silakan subscribe. Saya doakan Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala macam urusannya, diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat ya. Yang mau traktir saya kopi silahkan, linknya ada di situ. Waduh, ini kok Lesmana Mandrakumara lewat. Baik, saya Alex Suhendra undur diri, tidak kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.